Langit Pulau Gadung masih kelabu ketika suara klakson angkot bertalu-talu memecah pagi yang pengap. Asap knalpot menebal seperti kabut neraka, bercampur dengan teriakan kenek yang saling berebut penumpang. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah seorang lelaki bertubuh besar dengan wajah penuh guratan luka, Bang Japri, penguasa terminal yang namanya menjadi momok bagi siapapun yang berani melawan aturan di tempat itu. Ia tak perlu berteriak untuk menunjukkan kuasa, cukup satu tatapan tajam darinya, maka urusan akan selesai tanpa kata. Japri melangkah pelan, sigaret menyala di sudut bibirnya. Di setiap langkahnya, para sopir menunduk, pedagang kecil menyingkir, dan bahkan tukang parkir pura-pura sibuk merapikan sandal. Ia seperti bayangan hitam yang menyapu jalanan terminal, kehadirannya adalah peringatan. Ingat, siapa yang jualan tanpa izin, siap-siap kehilangan gerobak, ucapnya datar pada anak buahnya, dan kalimat itu bergema seperti hukum yang tak tertulis. Tak ada yang berani membantah, sebab mereka tahu, Bang Japri tak butuh alasan untuk membuat seseorang menghilang. Namun di balik tatapan garangnya, Japri menyimpan sesuatu yang tak diketahui banyak orang, rasa sepi yang menghantui setiap malamnya. Di kamarnya yang sempit di atas kios tua, ia sering duduk menatap foto seorang wanita tua, ibunya. Wanita yang dulu mati karena terlilit utang, dan sejak saat itu, Japri bersumpah dunia harus tunduk padanya agar tak ada yang berani menindas dirinya lagi. Ia membangun kekuasaan dari jalanan, dari darah dan ketakutan, hingga akhirnya menjadi raja tanpa mahkota di Pulau Gadung. Pagi itu, terminal terlihat lebih ramai dari biasanya. Japri berjalan melintasi jalur utara, tempat para pedagang kaki lima membuka lapak baru. Hidungnya mencium aroma kopi yang baru diseduh, aroma yang entah kenapa menenangkan pikirannya. Di sudut kecil dekat pintu keluar, berdiri warung kopi sederhana dengan papan nama bertuliskan, Kopi Dewi. Warung baru, pikir Japri. Matanya menyipit. Setiap lapak baru di wilayahnya wajib setor, itu aturan tak tertulis di terminal. Ia menghampiri warung itu dengan langkah berat. Di balik meja kayu, berdirilah seorang gadis muda berwajah lembut, rambut dikuncir sederhana, kulitnya sawo matang berkilau terkena sinar pagi. Senyumnya tipis, tapi matanya menatap lurus ke arah Japri, tanpa gentar. "Pagi, Bang. Mau kopi hitam atau kopi manis?" Tanyanya tenang, suaranya jernih seperti air yang menetes di antara batu. Japri terdiam sejenak, tak terbiasa menghadapi tatapan seperti itu. Ia batuk kecil, menatap papan harga di tembok yang dipenuhi coretan kapur. "Baru buka ya, di sini ada aturan, Dek. Kalau mau aman, bayar uang keamanan tiap minggu." 200.000, ujar Japri dengan nada santai tapi tegas, seperti biasa. Namun gadis itu hanya tersenyum, matanya tetap tenang, lalu menjawab lembut, "Maaf, Bang. Aku dagang di sini bukan buat takut-takutin orang. Aku percaya, yang jaga keamanan itu bukan uang, tapi niat baik." Kalimat itu membuat terminal mendadak senyap. Beberapa tukang parkir menelan ludah, menunggu ledakan amarah dari si penguasa. Japri menatapnya lama. Ia ingin marah, tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang menahannya. Matanya tajam, tapi tak ada ketakutan, hanya ketegasan. "Namamu siapa?" tanya Japri akhirnya. "Dewi," jawabnya singkat. Japri terkekeh pelan, lalu menepuk meja kayu di depan warung. "Dewi? Ya, kita lihat seberapa lama Dewi bisa jualan tanpa izin di wilayah Bang Japri." Ia pun berbalik pergi, meninggalkan jejak langkah berat dan tatapan penasaran. Namun saat langkahnya menjauh, aroma kopi dari warung itu seolah mengikuti Japri hingga ke ujung terminal. Ada sesuatu dalam rasa dan tatapan Dewi yang membuatnya gelisah, seolah gadis itu bukan sekadar pedagang kopi biasa. Dalam hatinya, Bang Japri tahu, pertarungan baru telah dimulai, bukan dengan pukulan, tapi dengan keberanian seorang perempuan yang berani menatap mata penguasa terminal tanpa gentar. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, Japri merasa takut, bukan karena lawan, tapi karena dirinya sendiri. Matahari mulai naik perlahan di atas atap terminal Pulau Gadung, memantulkan cahaya kemasan di genangan air hujan semalam. Hiruk-pikuk kendaraan kembali menggema, tapi suasana pagi itu terasa berbeda, seolah ada aroma baru yang mengalir bersama asap knalpot, aroma kopi Dewi. Setiap tegukan kopi dari warung kecil itu seperti menenangkan amarah para sopir yang biasanya mudah tersulut. Bahkan beberapa anak buah Bang Japri diam-diam nongkrong di sana, sekadar menikmati secangkir kopi dan senyum lembut sang penjual. Tapi mereka tahu,
Jika Bang Japri mengetahuinya, bisa jadi mereka kena semprot. Dewi tak tampak seperti pedagang biasa. Setiap gerak tubuhnya terukur dan halus, dari cara menuang air panas, mengaduk gula, hingga memindahkan teko. Gerakannya tenang, tapi ada kekuatan tersembunyi di baliknya. Matanya sering memandang jauh ke arah jalan keluar terminal, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Dalam hatinya, ia berjanji akan menemukan orang yang dulu menghancurkan perguruannya, dan jejak itu membawanya ke sini, ke Pulau Gadung, ke wilayah kekuasaan Bang Japri. Sementara itu, Japri tak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Di tengah kesibukannya memungut setoran, bayangan wajah Dewi terus mengusik pikirannya. Ia marah pada dirinya sendiri, kenapa tatapan seorang gadis bisa mengusik hati seorang preman yang telah makan asam garam dunia jalanan. Malam harinya, di pos ronda yang dijadikan markasnya, Japri termenung menatap rokok yang hampir habis. Cewek itu beda, gumamnya pelan. Anak buahnya, Ucup, menatap heran. Bang, masa gara-gara tukang kopi aja abang jadi mikir terus? Japri hanya mendengus. Ia tahu, ada sesuatu yang tak beres di balik kesederhanaan gadis itu. Keesokan harinya, Japri kembali mendatangi warung kopi Dewi. Bukan untuk menagih uang keamanan, tapi entah kenapa, untuk minum kopi buatan tangannya. Dewi hanya tersenyum kecil, seolah sudah tahu ia akan datang. Pagi, Bang Japri, mau kopi pahit atau manis hari ini? Sapanya. Japri duduk di bangku kayu, menatap sekeliling warung yang sederhana tapi rapi. Pahit aja, biar cocok sama hidup gue, jawabnya datar. Dewi tertawa kecil, namun di balik tawa itu, ada sorot mata yang tajam, seperti meneliti isi hati seseorang tanpa perlu bicara. Ketika Dewi menuang air panas ke dalam gelas, percikan kecil menyentuh tangannya, tapi ia tak bereaksi. Gerakannya tetap lembut dan presisi, seperti seseorang yang terlatih mengendalikan rasa sakit. Japri memperhatikan itu diam-diam. Bukan gadis biasa, pikirnya. Ia mulai merasa bahwa Dewi menyembunyikan sesuatu, mungkin masa lalu, mungkin kekuatan. Tapi bagian dirinya yang keras kepala justru semakin tertarik untuk mengetahui siapa sebenarnya perempuan itu. Tiba-tiba, suasana terminal berubah tegang. Seorang pemuda mabuk berteriak-teriak, membanting kursi di dekat warung Dewi. Ia mengancam akan memalak pedagang kecil yang menolak bayar jatah palsu atas nama Japri. Dewi menghampirinya, suaranya tetap lembut tapi tegas, "Mas, jangan buat onar. Di sini semua cari makan." Pemuda itu menatapnya sinis, lalu mendorong Dewi hingga hampir jatuh. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Dewi berputar cepat, tangannya menyentuh pergelangan pemuda itu dengan gerakan nyaris tak terlihat. Seketika, si pemuda terpaku. Matanya membelalak, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Orang-orang terdiam, tak ada yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Japri yang kebetulan lewat melihat semuanya, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Yang nyata, ia menatap pemuda yang tergeletak dengan tubuh kaku, lalu memandang Dewi. "Apa yang lo lakuin barusan, Dek?" tanyanya, suaranya berat dan penuh curiga. Dewi hanya menunduk, membersihkan tangan dengan kain lap. "Cuma menenangkan orang yang marah, Bang," jawabnya pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Japri diam. Ia tahu betul, itu bukan hal biasa. Gerakan tangan Dewi terlalu cepat, terlalu halus, seperti jurus. Hatinya berdebar aneh, bukan karena takut, tapi karena rasa kagum bercampur penasaran. Di balik wajah manis itu tersembunyi kekuatan yang bahkan dirinya tak mampu pahami. Saat ia berjalan pergi, langkahnya terasa berat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bang Japri merasa kehilangan kendali, bukan pada terminalnya, tapi pada hatinya sendiri. Dan di balik senyumnya, Dewi tahu, permainan baru saja dimulai. Sore itu, awan hitam menggantung rendah di atas langit Pulau Gadung, menandakan hujan akan turun. Terminal mulai lengang, hanya tersisa beberapa sopir yang menunggu penumpang terakhir. Di tengah kesunyian itu, suara langkah berat terdengar mendekat ke arah warung kopi Dewi. Bang Japri datang tanpa ditemani anak buahnya, hanya mengenakan jaket kulit lusuh dan tatapan yang sulit ditebak. Di tangannya, tergenggam sebatang rokok yang sudah hampir padam. "Masih buka," suaranya parau, setengah serak oleh asap dan amarah yang ditahannya sejak pagi. Dewi menoleh pelan, menatapnya tanpa kaget sedikit pun. "Buka terus, Bang, warung kecil ini nggak kenal tutup," jawabnya sambil menuang air panas ke gelas.
Uap kopi naik pelan, mengisi udara dengan aroma hangat di tengah dingin yang menggigit. Japri duduk tanpa diminta, pandangannya menyapu sekeliling warung, lalu berhenti pada wajah Dewi. Ada sesuatu dalam kelembutan itu yang membuatnya gelisah, lembut, tapi kokoh seperti batu karang di tengah ombak. Lo hebat juga ya, kemarin bikin orang kaku cuma pakai satu sentuhan, ujarnya datar, mencoba terdengar sinis, tapi nadanya justru seperti pujian. Dewi tersenyum samar. Kadang, orang cuma perlu disentuh di tempat yang tepat, Bang. Bukan cuma di tubuh, tapi di hati. Kata-kata itu menamparkan Japri dari dalam. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, mencoba membaca maksud di balik kalimatnya. Tapi Dewi tetap tenang, menatap balik tanpa takut. Hening beberapa detik di antara mereka terasa lebih berat dari dentuman truk yang lewat di kejauhan. Hujan pertama akhirnya turun, rintiknya mengetuk atap seng warung kopi, seperti irama yang menandai awal sesuatu yang besar. Lo pikir lo bisa ngatur tempat ini cuma karena bisa bikin orang pingsan? Tanya Japri, kali ini suaranya agak meninggi, tapi matanya tetap menatap dalam. Dewi tidak menjawab, hanya menyodorkan secangkir kopi hitam ke arah Japri. Aku nggak mau ngatur siapa-siapa, Bang. Aku cuma pengen jualan dengan tenang. Dunia ini udah cukup keras tanpa kita saling nyakitin, katanya lirih. Japri terdiam, menatap kopi yang mengeluarkan asap tipis di hadapannya. Ada pantulan wajahnya sendiri di permukaannya, wajah lelah, keras, dan penuh luka masa lalu. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit, membuat seluruh terminal bergetar. Cahaya putih itu menyinari wajah Japri, memperlihatkan bekas luka di pipinya yang memanjang dari mata hingga rahang. Dewi memperhatikan luka itu sejenak. Bekas luka di wajah abang, pasti dalam, ucapnya pelan. Japri tertawa kecil, tapi suaranya hambar. Luka di wajah gampang sembuh. Yang di hati, susah hilang. Untuk sesaat, suasana berubah. Dua jiwa yang sama-sama terluka duduk di bawah atap seng reot, hanya ditemani aroma kopi dan suara hujan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, beberapa anak buah Japri datang tergesa, berlari ke arah warung. Bang, ada masalah. Geng rojak nyerbu area belakang terminal. Seru salah satu dari mereka. Japri berdiri seketika, matanya berubah tajam seperti singa yang baru dibangunkan. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Dewi berdiri di hadapannya. Bang, biar aku ikut. Aku nggak suka lihat orang saling hancurin cuma buat rebutan tempat, katanya mantap. Japri menatapnya dengan heran, seolah tak percaya gadis sekecil itu berani bicara soal perkelahian di hadapannya. Ini bukan urusan lo, Dad. Dunia gue kotor, lo nggak bakal tahan lihat darah, jawab Japri dingin. Tapi Dewi menatapnya dengan pandangan yang menusuk, bukan karena sombong, tapi karena yakin. Justru karena dunia abang kotor, aku nggak bisa diem, katanya tegas. Ucapan itu menggema di kepala Japri, membuatnya terdiam. Ada sesuatu dalam suara Dewi yang mengingatkan dia pada ibunya dulu, suara yang lembut, tapi membuatnya ingin tunduk. Japri akhirnya menghela napas panjang. Terserah, tapi jangan nyesel, katanya, lalu berbalik, melangkah cepat menembus hujan menuju arah belakang terminal. Dewi mengambil jaket lusuhnya, menutup warung dengan satu gerakan, lalu menyusul di belakangnya. Di tengah guyuran hujan malam itu, dua bayangan berjalan berdampingan menuju kegelapan, seorang preman penguasa dan seorang pedagang kopi misterius. Tak ada yang tahu, malam itu bukan hanya awal pertarungan antara geng, tapi juga awal pertemuan dua takdir yang akan saling mengubah hidup selamanya. Hujan malam itu turun semakin deras, memantulkan cahaya lampu terminal yang temaram di genangan aspal. Bang Japri dan Dewi berlari menembus tirai air, menuju area belakang terminal di mana suara benturan besi dan teriakan kasar menggema. Puluhan anak buah geng rojak menyerbu, melempari kios dan menendangi mobil angkot yang parkir berjejer. Japri menerjang ke tengah kerumunan seperti badai, satu pukulan darinya cukup untuk membuat dua orang tumbang sekaligus. Tapi malam itu, bukan hanya tangan Japri yang beraksi, Dewi ikut bertarung. Dengan langkah ringan, Dewi menepi ke sisi gelap, menghindari pukulan kayu yang melayang ke arahnya. Dalam sekejap, jarinya menotok pergelangan penyerang, membuat pria itu jatuh tersungkur dan menggeliat seperti kehilangan kendali tubuh. Gerakannya halus, nyaris seperti tarian. Japri sempat berhenti sejenak, menatapnya dari sela perkelahian, tubuh mungil yang bergerak seperti angin, namun setiap sentuhannya membawa efek mematikan. Ilmu apa itu?
Pikir Japri dalam hati, matanya terpaku seolah menyaksikan keajaiban. Pertarungan berlangsung cepat. Beberapa anak buah rojak kabur, sisanya tergeletak di tanah, sebagian kaku, sebagian pingsan. Hujan mulai reda, menyisakan kabut tipis yang menutupi area belakang terminal. Napas Japri memburu, bajunya basah dan wajahnya penuh lumpur. Ia menatap Dewi yang berdiri di bawah tiang lampu, air menetes dari rambutnya, namun matanya tetap tajam dan jernih. "Lo, siapa sebenarnya?" tanya Japri, suaranya parau tapi penuh tekanan. Dewi hanya menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Aku cuma orang biasa, Bang. Cuma kebetulan ngerti cara menghentikan orang yang salah arah." Japri terdiam, namun hatinya tak bisa menerima jawaban itu begitu saja. Dalam hidupnya yang keras, ia tahu setiap gerakan, setiap napas seseorang bisa menandakan sesuatu, dan gerakan Dewi tadi terlalu halus untuk disebut kebetulan. Ia bukan gadis biasa, tapi saat Japri ingin menanyakan lebih lanjut, Dewi sudah menunduk, mengambil cangkir logam dari tas kecilnya. Ia menyalakan kompor kecil, lalu merebus air di tengah reruntuhan kios yang masih berasap. "Kopi malam ini pahit, Bang," katanya lembut, "tapi kadang rasa pahit itu yang bikin kita kuat." Kata-kata itu menghantam Japri seperti totokan yang tak terlihat. Di tengah bau darah dan hujan, aroma kopi kembali memenuhi udara. Ia menatap Dewi lama, dan untuk pertama kalinya, wajah kerasnya melunak. Ada sesuatu yang menenangkan dari kehadiran gadis itu, seolah ia membawa kesejukan di dunia yang penuh kekacauan. Japri duduk di bangku kayu yang setengah patah, menerima gelas kopi panas dari tangan Dewi. "Gue udah lama nggak ngerasain kopi sejujur ini," gumamnya lirih. Dewi tersenyum samar, matanya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Dewi berdiri cepat, menatap ke arah suara itu dengan ekspresi waspada. "Bang, aku pamit dulu. Besok aku buka pagi," katanya, melangkah pergi. Japri ingin menahan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap punggung Dewi yang perlahan menghilang di balik kabut terminal. Dalam pikirannya, ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara kagum, takut, dan penasaran. Gadis itu datang membawa sesuatu yang tak bisa ia pahami, tapi hatinya tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Malam itu, setelah semua tenang, Japri duduk sendirian di depan warung kopi Dewi yang sudah tertutup. Di depannya, secangkir kopi sisa masih mengepulkan uap. Ia menatap langit yang kini cerah kembali, lalu bergumam pada dirinya sendiri, perempuan itu, dia bukan cuma pedagang kopi. Dia seperti punya rahasia yang bisa ngebunuh atau nyembuhin orang. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai plastik di depan warung. Dan di sanalah, dalam kesunyian Pulau Gadung, Bang Japri menyadari sesuatu, rasa takut yang baru, bukan pada musuh, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh di dadanya. Dan ketika fajar menyingkap langit Jakarta keesokan harinya, terminal Pulau Gadung tak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, bukan pada tempatnya, tapi pada dua jiwa yang bertemu di tengah hujan dan kopi, preman yang kehilangan arah, dan perempuan yang datang membawa ketenangan sekaligus rahasia yang berbahaya. Pagi di terminal Pulau Gadung kembali riuh seperti biasa, tapi bagi Bang Japri, segalanya terasa tak sama. Ia duduk di bangku kayu depan posnya, memandangi keramaian tanpa benar-benar melihat. Di tangannya, secangkir kopi yang ia beli dari warung Dewi terasa lebih pahit dari biasanya, bukan karena rasanya, tapi karena pikirannya yang bercampur antara penasaran dan kekaguman. Siapa sebenarnya perempuan itu? Pikirnya, setiap kali ia mencoba melupakan wajah Dewi, aroma kopi buatan gadis itu seolah terus menghantui. Sementara itu, Dewi sudah bersiap membuka warungnya lebih pagi dari biasa. Matanya tampak sayu, namun gerakannya tetap tenang dan rapi. Di balik senyum lembutnya, tersimpan kegelisahan yang tak bisa ia tunjukkan kepada siapapun. Ia tahu, setelah kejadian malam itu, nama dan ilmunya tak lagi bisa disembunyikan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bahkan beberapa penjahat pasar mulai mengintainya dengan rasa curiga. Tapi Dewi tidak gentar. Ia datang ke Pulau Gadung bukan tanpa alasan, ada seseorang yang harus ia cari, seseorang yang punya hubungan dengan masa lalu kelam perguruan tempat ia dibesarkan. Saat Dewi tengah menata gelas, seorang pria tua datang menghampiri. Rambutnya putih, matanya tajam namun ramah. Ia memesan kopi tanpa bicara banyak, lalu berbisik pelan ketika Dewi menyuguhkan minumannya. "Jurusmu semalam, aku kenal gerakannya.
Totok sewu, iya. Dewi menatap pria itu terkejut, namun cepat menunduk. Aku hanya belajar sedikit, Pak, ujarnya tenang. Tapi pria itu tersenyum samar. Aku murid lama dari perguruan naga kencana. Tak banyak orang yang tahu jurus itu masih diwariskan. Hati-hati, nak, dunia ini tak suka perempuan yang punya kekuatan lebih. Kalimat itu membuat jantung Dewi berdebar. Ia tak menyangka rahasianya sudah terbaca. Dari kejauhan, Bang Japri memperhatikan percakapan itu. Ia melihat bagaimana Dewi menunduk hormat pada lelaki tua itu, lalu menatap sekeliling dengan waspada. Japri merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik sosok lembut itu. Ketika lelaki tua itu pergi, Japri menghampiri. Tadi siapa tuh? Lo kayak takut sama dia. Dewi menatapnya singkat, lalu berkata, orang lama. Mungkin cuma mau ngingetin aku supaya nggak salah jalan. Japri mengerutkan kening, tapi tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, Dewi akan bicara ketika waktunya tiba. Menjelang sore, kabar mulai beredar bahwa geng Rojak marah besar. Beberapa anggotanya yang kemarin tumbang masih tak bisa bergerak. Anehnya, tubuh mereka tak luka, tapi seolah urat-uratnya terkunci. Mereka bilang diserang, hantu perempuan, di terminal. Rojak, yang dulu pernah jadi rekan Japri sebelum mereka pecah kongsi, bersumpah akan membalas. Japri mendengar kabar itu dan langsung merasakan firasat buruk. Ia tahu Rojak bukan sekadar preman biasa, di balik kekuatannya, ada dendam lama yang membara. Malamnya, saat terminal sudah sepi, Japri mendatangi warung Dewi. Lo tahu nggak, gara-gara kejadian kemarin, Rojak sekarang ngamuk. Dia bakal cari siapapun yang bikin anak buahnya lumpuh. Dewi hanya menatap kopi panas di depannya. Kalau dia datang ke sini, berarti memang dia yang harus aku temui, katanya tenang. Japri menatapnya bingung. Maksud lo? Dewi menatap lurus ke matanya, suaranya lirih tapi bergetar. Orang yang ngebunuh guru silatku, namanya Rojak. Kata-kata itu membuat udara seakan berhenti. Japri mematung, dadanya terasa berat. Ia mengenal Rojak terlalu baik, dulunya mereka berdua sama-sama hidup di jalanan, bersumpah untuk saling jaga. Tapi setelah perpecahan, Rojak memilih jalan yang lebih gelap, lebih kejam. Dan kini, perempuan yang diam-diam mengusik hatinya justru datang dengan dendam pada orang yang pernah jadi saudara baginya. Japri menatap Dewi lama, wajahnya tegang, matanya berisi pergulatan batin. Berarti, lo datang ke sini bukan buat jualan kopi? Tanya Japri perlahan. Dewi menatapnya dengan pandangan sayu, namun tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Aku datang ke sini buat menuntaskan sesuatu yang belum selesai, jawabnya lirih. Hujan mulai turun lagi di luar, membasahi jalanan terminal yang sunyi. Dan malam itu, di bawah lampu redup warung kopi, dua jiwa yang berbeda jalan mulai menyadari bahwa takdir mereka akan segera saling bertabrakan, antara dendam, rahasia, dan perasaan yang mulai tumbuh di antara keduanya. Malam itu hujan turun deras mengguyur terminal Pulau Gadung, menenggelamkan riuh mesin dan langkah kaki menjadi irama sunyi yang mencekam. Di sebuah bangunan tua di belakang terminal, terdengar suara bentakan keras. Siapa yang berani bikin anak buah gue kayak mayat hidup begini? Teriak Rojak, wajahnya memerah oleh amarah. Di hadapannya, tiga anak buahnya hanya bisa menunduk, tubuh mereka gemetar dengan urat-urat kaku di leher. Kami nggak tahu, Bang, dia cuma perempuan jualan kopi, salah satu menjawab terbata. Seketika Rojak membanting gelas kaca ke lantai, pecahannya berhamburan. Perempuan, jangan main-main sama gue, perempuan mana yang bisa totok orang kayak gini? Dalam kepulan asap rokok yang tebal, Rojak termenung sejenak. Nama, Dewi, kini jadi buah bibir di kalangan anak buahnya, gadis yang wajahnya manis tapi gerakannya cepat bak bayangan. Dan di dalam pikirannya, muncul satu nama lain, Bang Japri. Ia tahu, kalau perempuan itu dekat dengan Japri, berarti sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Rojak mengatupkan rahangnya, menatap keluar jendela dengan mata penuh bara. Kalau benar dia orangnya, gua bakal hancurin semuanya. Termasuk Japri, gumamnya dingin. Sementara itu, di sisi lain terminal, Dewi duduk di depan warungnya yang mulai sepi. Angin malam membawa aroma tanah basah, dan di balik suara gerimis, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat wajah gurunya, Kiai Surodi, yang tewas di tangan seorang murid yang berkhianat, murid yang memakai gelang besi di tangan kanannya, dan gelang itu, ia lihat sendiri melingkar di pergelangan tangan Rojak beberapa tahun lalu.
Aku bersumpah, Guru, aku akan temukan dia, dan aku akan mengembalikan kehormatan perguruan kita, bisiknya lirih, matanya berkaca-kaca. Bang Japri datang tanpa suara, membawa jaket kulit yang basah kuyup. Lo masih di sini, udah malam, Wi. Terminal udah sepi, katanya sambil menatap sekeliling dengan waspada. Dewi hanya tersenyum tipis. Aku lagi nunggu seseorang, jawabnya pelan. Japri menatapnya curiga. Siapa? Dewi menatap lurus ke arah jalan yang gelap, lalu berkata datar, Rojak. Japri langsung tegang. Lo gila, dia bisa datang kapan aja, dan lo malah nunggu dia sendirian. Tapi sebelum Japri sempat bicara lebih jauh, suara deru motor besar terdengar dari kejauhan. 6 pria berjaket hitam berhenti di depan warung, dan di antara mereka, berdiri sosok bertubuh besar dengan tatapan garang, Rojak. Lampu-lampu neon memantulkan kilau gelang besi di pergelangan tangannya. Nah, ini dia, warung kopi yang katanya sakti, ujarnya sambil tersenyum sinis. Japri berdiri di depan Dewi, mencoba menahan. Rojak, lo datang bukan buat bikin ribut, kan? Rojak menatapnya tajam. Lo masih belain orang asing daripada darah lo sendiri, Pri. Ketegangan memuncak, petir menyambar di langit, menyinari wajah-wajah yang menahan amarah. Dewi perlahan berdiri, menyingkap sedikit selendangnya, memperlihatkan tatapan dingin yang menusuk. Aku nggak cari masalah, Rojak. Tapi aku datang untuk menuntut sesuatu yang udah lo ambil, nyawa guruku. Rojak terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Hahaha, jadi lo anak murid tua bangka itu. Ya, gue bunuh dia. Dan gue bakal bunuh lo juga kalau lo masih bawa nama perguruan itu ke hadapan gue. Tanpa aba-aba, 2 anak buah Rojak maju menyerang. Tapi sebelum mereka sempat menyentuh Dewi, tubuh mereka terpental seolah dihantam badai. Dengan gerakan cepat dan totokan ringan, Dewi membuat mereka jatuh tak berdaya di tanah. Japri tertegun, matanya tak percaya melihat jurus yang begitu halus tapi mematikan. Rojak menatap pemandangan itu dengan wajah berubah, antara kagum dan marah. Totok sewu, jadi bener lo pewarisnya, gumamnya pelan. Menarik, Rojak maju selangkah, menatap Dewi dengan mata penuh dendam. Kalau gitu, biar malam ini jadi akhir dari semua ini. Japri mencoba menghalangi, tapi Dewi menatapnya dan berkata lembut, jangan ikut campur, Pri. Ini urusan yang udah dimulai sebelum aku kenal kamu. Hujan semakin deras, dan 2 sosok itu berdiri berhadapan di bawah cahaya lampu warung kopi yang berkedip redup. Malam itu, udara terminal Pulau Gadung berubah menjadi medan antara dendam lama dan masa depan yang tak bisa dihindari. Hujan turun semakin deras, seolah langit pun tahu bahwa malam itu akan menumpahkan darah dan dendam yang tertahan bertahun-tahun. Genangan air di depan warung kopi Dewi memantulkan bayangan 2 sosok yang berdiri berhadapan, Rojak, sang preman penguasa terminal, dan Dewi, si gadis penjual kopi yang ternyata pewaris ilmu mematikan Totok Sewu. Di sela kilat yang menyambar, tatapan mereka saling mengunci, penuh kemarahan dan luka masa lalu yang belum terselesaikan. Gue udah lama nunggu saat ini, ucap Dewi pelan tapi tegas. Gue juga, jawab Rojak, sambil menggulung lengan jaketnya dan menampakkan gelang besi di tangan kanan, gelang yang jadi bukti pengkhianatannya. Bang Japri berdiri di antara mereka, dadanya bergemuruh. Ia tahu 2 orang itu sama-sama tak akan mundur. Cukup, jangan bodoh, lo berdua cuma bakal saling bunuh. Teriaknya di tengah hujan, tapi suaranya tenggelam oleh suara guntur. Dewi menatap Japri dengan tatapan lembut tapi pasti. Terima kasih udah peduli, Bang, tapi ini jalan yang harus aku lewatin. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, tapi setiap hentakan kaki membawa tekanan udara yang kuat. Rojak menyeringai, lalu menyerang balik dengan pukulan keras yang membuat air hujan berhamburan. Pertarungan itu bukan lagi sekadar adu tenaga, tapi adu kehormatan dan masa lalu. Rojak menyerang dengan gaya jalanan, kasar tapi mematikan, tendangan lutut, pukulan cepat, dan sapuan rendah yang bisa mematahkan tulang. Namun Dewi bergerak seperti bayangan, menghindar dengan luwes, membalas dengan totokan halus di titik-titik saraf. Setiap sentuhannya membuat tubuh Rojak tersentak. Apa lo pikir gue bakal kalah sama jurus kuno lo itu? Bentak Rojak, lalu meninju keras. Dewi menangkis dengan siku, tapi kekuatan Rojak jauh di atas dugaan, tubuhnya terhuyung dan terjatuh ke genangan air. Japri berlari hendak menolong, tapi Dewi mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak mendekat.
Ia perlahan berdiri, matanya membara di bawah hujan. Guru gue mati di tangan lo, Rojak, tapi dia masih hidup dalam tiap gerakanku. Teriaknya, tubuh Dewi bergerak cepat, tangannya menari dalam pola aneh, mengeluarkan suara angin yang menderu. Ia memusatkan tenaga di telapak tangannya, lalu menepuk udara, satu jurus puncak Totok Sewu, 1000 jalur urat mati. Dalam sekejap, Rojak terpental ke belakang, tubuhnya menabrak meja warung hingga hancur. Namun Rojak bukan lawan biasa. Dengan tenaga luar biasa, ia bangkit lagi, darah mengalir dari sudut bibirnya. Gue akui, lo kuat, Dewi, katanya serak. Tapi gue bukan cuma preman. Gue juga belajar dari perguruan yang sama. Gue murid gagal Kiai Surodi, dan lo cuma murid pengganti. Suara itu menggema, menusuk hati Dewi. Ia tertegun sejenak, tak menyangka. Jadi benar, Rojak adalah murid lama perguruannya. Lo, murid pertama guru. Bisiknya terkejut. Rojak tertawa getir. Ya, tapi dia musir gue karena gue nggak mau tunduk sama aturan. Sekarang gue buktiin, murid buangan bisa lebih kuat dari pewarisnya. Dewi menatapnya, air mata bercampur hujan di pipinya. Kau bukan murid buangan, Rojak, kau cuma murid yang kehilangan arah. Ia lalu bergerak cepat ke depan, memutar tubuhnya dan menotok 3 titik di dada Rojak sebelum pria itu sempat menangkis. Rojak membeku, matanya melebar, napasnya tersengal. Apa yang lo lakuin? Suaranya melemah. Dewi menunduk, suaranya pelan namun tegas. Totok Sewu bukan untuk membunuh. Tapi kalau urat nadimu berhenti bergerak, itu pilihan lo sendiri. Tubuh Rojak perlahan goyah, jatuh berlutut di tengah hujan. Japri berlari menghampiri, menahan tubuh sahabat lamanya yang kini tak berdaya. Rojak, jangan mati dulu, bro, suaranya bergetar. Tapi Rojak hanya tersenyum samar, menatap Japri dan Dewi bergantian. Lo berdua, cocok, ya, sama-sama keras kepala, katanya lirih sebelum matanya terpejam. Hujan terus turun, membasahi ketiganya, seolah langit turut berduka atas dendam yang akhirnya menemukan ujungnya. Dewi menatap tubuh Rojak lama sekali, lalu berbisik, pergilah dengan tenang, guru pasti udah maafin lo. Lalu ia berbalik, melangkah menjauh tanpa menoleh. Japri hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung perempuan yang kini meninggalkan terminal dengan langkah berat namun mantap. Di tengah derasnya hujan malam itu, Bang Japri tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Fajar menyingsing perlahan di langit Pulau Gadung. Hujan semalam meninggalkan jejak genangan air di jalanan terminal yang kini tampak sepi dan dingin. Bang Japri berdiri di depan warung kopi yang telah porak-poranda, meja terbalik, kursi patah, dan cangkir pecah berserakan di tanah. Di pojok, masih ada bercak darah yang belum sempat kering, milik Rojak. Hatinya terasa berat, ia kehilangan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bukan hanya seorang sahabat lama, tapi juga sebagian dari masa lalunya. Yang ikut mati malam itu. Rojak, kenapa lo harus milih jalan begini, bro, gumamnya lirih sambil menunduk. Dari kejauhan, suara langkah kaki pelan terdengar. Dewi muncul, mengenakan selendang sederhana dan membawa termos kopi yang baru. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi ada ketenangan aneh di sana. Pagi, Bang Japri, katanya lirih. Japri menatapnya lama, antara lega dan marah. Lo datang juga, gue pikir lo udah pergi jauh. Dewi tersenyum samar, aku nggak bisa pergi sebelum semua selesai. Aku masih harus minta maaf, karena udah ngebawa semua ini ke tempat lo. Japri menatapnya dalam, lalu berkata pelan, lo nggak salah, Wi. Kadang, keadilan emang datangnya lewat luka. Mereka berdua duduk di bawah tenda sobek warung itu. Dewi menuangkan 2 gelas kopi panas, aroma pahitnya kembali memenuhi udara pagi. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Sunyi, tak ada tawa, tak ada obrolan ringan seperti dulu. Hanya 2 orang yang sama-sama menyimpan luka. Rojak, dia dulu sahabat gue, ucap Japri perlahan. Kami sama-sama anak jalanan. Kalau lapar, nyuri bareng. Kalau berantem, saling jagain. Tapi waktu dia mulai main kotor, gue nggak bisa ikutin lagi. Sejak itu, dia anggap gue musuh. Dewi menunduk, menatap uap kopi yang berputar. Guru juga dulu sayang banget sama dia. Tapi ambisi Rojak terlalu besar. Japri memejamkan mata sejenak. Lucu ya, Wi, 2 orang yang paling lo benci, dan yang paling gue sayang, ternyata orang yang sama.
Kalimat itu membuat dada Dewi sesak. Air matanya jatuh pelan tanpa ia sadari. Aku nggak bermaksud ngerenggut sahabat lo, Bang, aku cuma pengen menegakkan yang benar. Japri tersenyum pahit. Gue tahu, dan lo berhasil, tapi harga keadilan itu mahal banget, Wi. Kadang, yang hidup justru lebih tersiksa dari yang mati. Beberapa detik keheningan berlalu, hanya suara hujan kecil yang menetes dari atap seng. Dewi berdiri, menatap terminal yang mulai kembali ramai perlahan. Aku harus pergi, Bang. Pulau Gadung udah nggak aman buat aku. Ada banyak orang yang pasti nyari aku setelah tahu siapa aku sebenarnya. Japri segera berdiri juga, menahan pergelangan tangannya. Wi, jangan pergi dulu. Gue nggak mau tempat ini sepi tanpa lo. Suaranya parau, penuh emosi yang tertahan. Dewi menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak pengen ninggalin, Bang. Tapi kalau aku tetap di sini, lo bakal ikut terluka. Dewi perlahan melepaskan genggamannya, lalu menunduk hormat. Terima kasih, udah ngelindungin aku, Bang Japri. Kalau aku masih hidup, aku bakal balik, buat nyuguhin kopi buat lo lagi. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, menyusuri jalan becek yang diterpa sinar matahari pagi. Japri berdiri terpaku, menatap punggungnya menjauh hingga lenyap di antara kerumunan orang dan suara kendaraan. Di dada Japri, ada rasa yang sulit diuraikan, campuran antara kehilangan, cinta, dan kehormatan yang baru lahir dari luka. Ketika matahari mulai meninggi, Japri berjalan pelan ke arah pos terminal. Ia menyalakan sebatang rokok, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia bersumpah, gue bakal jaga tempat ini, buat dia. Buat semua yang udah pergi. Asap rokok naik ke langit biru, sementara di kejauhan, terdengar samar suara penjual kopi keliling memanggil pelanggan. Bang Japri menoleh, tersenyum tipis, dan bergumam pelan, selamat jalan, Dewi. Sang pewaris Totok Sewu. Sejak kepergian Dewi, suasana terminal Pulau Gadung terasa berbeda. Hingar-bingar yang dulu biasa terdengar kini seolah kehilangan napasnya. Bang Japri duduk di bangku besi depan posnya, menatap arus bus yang datang dan pergi tanpa benar-benar melihat. Kopi hitam di tangannya sudah dingin, tapi ia tetap meneguknya perlahan, seakan ingin mempertahankan rasa pahit yang mengingatkannya pada Dewi. Di kepalanya, wajah gadis itu terus muncul, terutama senyumnya saat berkata, kalau aku masih hidup, aku bakal balik buat nyuguhin kopi buat lo lagi. Kalimat itu menancap dalam, seperti janji yang belum selesai. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sore itu, dua orang lelaki asing datang ke terminal. Tubuh mereka kekar, berpakaian serba hitam, dengan tatapan tajam seperti pemburu. Mereka mencari seseorang, dan nama yang disebut membuat darah Japri berdesir, Dewi. Salah satu dari mereka berbicara dengan logat khas Jawa Timur, keras dan tegas. Kami dari perguruan Naga Kencana. Kami dengar pewaris Totok Sewu pernah muncul di sini. Bang Japri menatap mereka dari jauh, pura-pura tak peduli, tapi telinganya tajam menangkap setiap kata. Ia tahu, kalau mereka benar-benar dari perguruan itu, maka Dewi belum sepenuhnya bebas dari masa lalunya. Malamnya, terminal sepi seperti biasanya. Tapi Japri tidak bisa tenang. Ia duduk di warung kopi kecil dekat gerbang, menatap hujan gerimis yang turun pelan. Pikirannya melayang ke semua kejadian yang menumpuk selama beberapa minggu terakhir, kematian Rojak, kepergian Dewi, dan kini kemunculan dua orang misterius yang membawa nama perguruan lamanya. Apa Dewi dalam bahaya lagi? Pikirnya cemas. Ia tahu, dalam dunia perguruan, dendam dan rahasia tak pernah benar-benar mati. Sekitar tengah malam, suara langkah berat terdengar mendekat. Dua lelaki tadi muncul dari kegelapan, menghampiri Japri yang duduk sendiri. "Lo Bang Japri?" tanya salah satunya dengan nada tajam. Japri mengangguk pelan. "Gue denger lo deket sama Dewi," lanjut yang lain. "Kami nyari dia, bukan buat nyakitin, tapi buat nuntut tanggung jawab. Ilmu Totok Sewu nggak boleh dibawa keluar dari perguruan tanpa izin." Japri menatap mereka dengan mata dingin. "Dia udah cukup bayar semuanya. Kalau lo mau cari dia, cari aja di luar kota. Tapi jangan bawa-bawa nama terminal ini." Namun, kata-kata itu justru memancing amarah. Salah satu dari mereka menghantam meja hingga pecah. "Lo pikir lo siapa? Hah? Cuma preman pasar berani ngatur orang perguruan." Suara keras itu membuat beberapa sopir yang tidur di bus menengok. Japri berdiri perlahan, matanya tajam menatap dua orang itu.
Gue mungkin cuma preman, tapi ini wilayah gue. Siapapun yang bikin rusuh di sini, bakal gue singkirin. Suasana menegang, udara terasa berat, seolah badai akan turun lagi malam itu. Salah satu dari mereka bergerak lebih dulu. Sebuah tendangan cepat meluncur ke arah Japri, tapi pria itu menangkis dengan sigap, gerakannya luwes, bukan gaya preman biasa. Sejak kenal Dewi, Japri diam-diam meniru beberapa jurus dasar yang ia lihat. Tubuhnya melesat ke samping, lalu memukul balik dengan tenaga penuh ke dada lawannya. Lelaki itu terhuyung, kaget. "Lo, bukan orang biasa," katanya parau. Japri mengusap hidungnya yang berdarah sedikit, lalu tersenyum miring. "Gue belajar dari penjual kopi paling berbahaya yang pernah mampir ke terminal ini." Pertarungan pun pecah. Pukulan, tendangan, dan suara besi beradu dengan hujan yang turun deras. Japri berjuang sekuat tenaga, tapi dua lawannya adalah pendekar sejati, serangan mereka cepat dan akurat. Ia sempat terpukul hingga tersungkur, namun bangkit lagi dengan napas berat. Di detik itulah, ia teringat pada kata-kata Dewi, "Totok Sewu bukan soal kekuatan, tapi soal ketepatan." Dengan refleks yang hampir tak sadar, Japri menotok bahu salah satu lawan tepat di titik sarafnya. Lelaki itu jatuh ke tanah, tubuhnya kaku. Yang satu lagi tertegun, menatap Japri dengan kaget. Sepertinya lo udah dikasih bekal sama dia," ujar pendekar itu dengan nada menghormati. Ia menarik tubuh temannya yang lumpuh separuh. "Kalau gitu, sampaikan pada Dewi, perguruan memanggilnya kembali. Kalau dia nggak datang, mereka yang akan datang mencarinya." Setelah itu, kedua lelaki itu pergi dalam gelap, meninggalkan Japri terengah di bawah hujan yang semakin deras. Bang Japri berdiri diam lama, menatap langit yang kelabu. Dadanya sesak, bukan karena luka, tapi karena firasat buruk. Ia tahu, Dewi belum bebas. Masa lalu gadis itu akan kembali menghantam, lebih besar dari sebelumnya. Dan kali ini, ia tak akan diam. Dengan suara parau, ia berbisik ke udara, "Lo nggak sendiri, Wi, kalau mereka datang buat lo, berarti mereka juga datang buat gue." Malam itu di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, Dewi duduk di beranda rumah kayu tua, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Angin malam membawa aroma tanah basah dan kenangan yang tak mau pergi. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan terminal Pulau Gadung, 2 minggu sejak ia mengubur masa lalu bersama tubuh rojak dan meninggalkan Bang Japri tanpa janji yang pasti. Tapi hatinya gelisah, seperti ada yang memanggil dari jauh. Dalam diam, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ia bisa merasakannya lewat hawa tubuhnya, getaran halus yang selalu muncul bila bahaya mendekat. "Guru, apakah ini ujian lagi?" gumamnya pelan. Di dalam rumah, sebuah amplop lusuh tergeletak di meja. Surat itu datang pagi tadi, tanpa nama pengirim. Ketika Dewi membukanya, darahnya langsung berdesir. Hanya satu kalimat di dalamnya. "Perguruan Naga Kencana tahu kau masih hidup. Mereka menuntutmu kembali." Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu apa artinya itu, perguruan lamanya tak akan pernah membiarkan ilmu Totok Sewu dikuasai di luar garis pewarisan resmi. Mereka pasti mengirim orang-orang terbaiknya. Dan kalau sudah begitu, bukan hanya dirinya yang akan terancam, tapi juga orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya. Termasuk Bang Japri. Tanpa pikir panjang, Dewi berkemas. Selendangnya dililitkan di leher, dan sebuah keris kecil ia selipkan di pinggang. Ia memandang ke arah timur, ke arah Jakarta, tempat terminal Pulau Gadung berada. Di sanalah ia tahu segalanya akan berujung. "Aku nggak bisa biarin mereka nyentuh Japri," bisiknya tegas. Ia naik ke atas motor tuanya, menyalakan mesin dengan suara meraung rendah. Hujan mulai turun tipis-tipis, membasahi wajahnya. Tapi kali ini, hujan bukan tanda kesedihan, melainkan pertanda bahwa badai baru akan datang. Sementara itu di Pulau Gadung, Bang Japri tak bisa tidur. Luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya setelah perkelahiannya dengan 2 utusan perguruan, tapi pikirannya justru lebih sakit. Ia menatap langit-langit kamar sempitnya dan mengingat wajah Dewi yang pergi dalam diam. "Lo pasti ngerasa, iya, Wi, mereka bakal nyari lo lagi," gumamnya lirih. Ia menggenggam sebuah kalung kecil, benda yang Dewi tinggalkan di warungnya, dengan liontin berbentuk ukiran naga kecil. Japri tak tahu kenapa, tapi kalung itu memberinya kekuatan, seolah Dewi masih di dekatnya. Menjelang subuh, terdengar suara motor berhenti di depan pos terminal. "Japri,
yang sedang duduk merokok di bawah lampu, menegakkan kepala. Sosok berkerudung hitam turun dari motor, langkahnya ringan, tapi tegas. Saat wajahnya tampak jelas, Japri terpaku. "Dewi," bisiknya nyaris tak percaya. Gadis itu berdiri di depannya, basah kuyup oleh hujan, tapi matanya menyala seperti dulu, penuh tekad. "Mereka datang buat aku, Bang," ucapnya tanpa basa-basi. "Dan kalau aku nggak balik, mereka bakal datang buat lo." Japri bangkit, menatapnya dalam. "Kalau mereka mau nyentuh lo, berarti mereka harus lewatin gue dulu." Nada suaranya keras, tapi di balik itu ada ketulusan yang sulit disembunyikan. Dewi menggeleng pelan. "Aku nggak mau lo ikut terluka lagi. Ini urusanku, bukan urusan terminal." Tapi Japri menatapnya dengan tatapan yang membuat Dewi terdiam. "Dulu lo bilang, Totok Sewu bukan cuma jurus, itu tentang ketepatan dan hati yang bersih. Nah, sekarang hati gue udah tahu arah yang bener. Gue nggak akan diem lagi, Wi." Hening sejenak, hujan makin deras. Keduanya berdiri saling berhadapan, tak ada kata yang cukup menggambarkan perasaan mereka. Dewi menatap pria itu lama, lalu menghela napas dalam. "Kalau begitu, kita hadapi bersama." Sebuah kalimat sederhana, tapi bagi Japri, itu seperti janji yang ia tunggu sejak lama. Ia mengangguk mantap. Di balik hujan dan langit kelam Pulau Gadung, dua jiwa yang berbeda dunia itu kembali bersatu, bukan karena cinta semata, tapi karena panggilan takdir yang menuntun mereka ke pertempuran terakhir. Dari kejauhan, kilatan petir menyambar langit, menandai datangnya fajar yang tak biasa. Terminal Pulau Gadung yang biasanya ramai kini terasa seperti medan perang yang menunggu waktu. Di balik bayangan bas dan kios kosong, sosok-sosok misterius mulai bermunculan, menyebar dalam diam. Dewi menatap ke arah mereka dengan tatapan dingin. "Mereka datang," katanya pelan. Japri mengencangkan genggaman tangannya. "Biarin, kali ini, bukan mereka yang nentuin akhir cerita. Subuh baru saja merekah, tapi langit Pulau Gadung masih kelabu. Embun menempel di kaca bas, dan udara terasa berat, seolah kota tahu bahwa pagi itu akan berlumur darah." Dari kejauhan, suara langkah kaki berbaris pelan terdengar. 12 orang berpakaian serba hitam muncul dari balik deretan kontainer tua. Di dada mereka tersemat lambang naga melingkar, perguruan naga kencana. Gerak mereka senyap, tapi aura yang terpancar cukup untuk membuat udara terasa bergetar. Dewi menatap mereka tanpa gentar, sementara Bang Japri berdiri di sampingnya, tangan kanan memegang besi panjang yang sudah bengkok di ujungnya, senjatanya sejak dulu di terminal. Pemimpin rombongan itu maju selangkah. Wajahnya kurus, matanya sipit, dan suaranya berat. "Dewi, murid yang durhaka. Gurumu menitipkan salam. Ia ingin melihat bagaimana hasil latihannya melawan pengkhianat." Dewi menarik napas dalam. Nama gurunya, Ki Jatmiko, masih menyakitkan untuk disebut. Dialah yang dulu mengajarinya ilmu Totok Sewu, tapi juga orang yang mencoba menjualnya ke dunia gelap. "Kalau beliau masih seperti dulu," kata Dewi datar, "berarti aku nggak salah ninggalin perguruan itu." Tanpa aba-aba, dua orang dari pihak perguruan langsung menyerang. Tubuh mereka melesat cepat, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Tapi Dewi sudah bersiap. Dengan gerakan ringan, ia menepis serangan pertama, lalu menotok dada penyerang kedua dengan ujung jarinya. Suara, duk, halus terdengar, dan tubuh lawan langsung terhuyung, kaku tak bisa bergerak. "Totok saraf tengah," gumam Japri pelan, terpana. Ia baru pertama kali melihat jurus Dewi digunakan sepenuhnya, indah sekaligus mematikan. Namun lawan mereka bukan orang sembarangan. 9 murid naga kencana lainnya serentak mengitari keduanya, membentuk formasi melingkar. Japri menggertakkan gigi. "Banyak banget, Wi. Ini mau berantem apa mau perang?" Dewi menjawab tenang, "Buat mereka, ini ujian terakhir." Saat itu, dua orang menyerang Japri bersamaan. Ia menghindar, lalu menghantamkan besinya ke lutut salah satu musuh hingga terdengar bunyi patah yang keras. Tapi yang satu lagi sempat mengenai bahunya dengan pukulan keras, membuatnya terseret beberapa langkah ke belakang. Darah menetes dari sudut bibir Japri. Ia menyeringai, "Kalian nyari yang salah." Pertempuran pun pecah. Suara benturan tubuh, logam, dan teriakan memenuhi area terminal. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan suasana seperti medan laga dalam mimpi buruk. Dewi bergerak seperti bayangan, jurus Totok Sewu mengalir dari ujung jari ke tiap titik tubuh lawannya.
Setiap totokan menimbulkan efek berbeda, ada yang langsung pingsan, ada yang kejang, ada pula yang membeku dalam posisi berdiri. Di sisi lain, Japri bertarung dengan gaya brutal khas preman jalanan, hantaman, tendangan, dan lemparan. Benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Tapi entah bagaimana, keduanya bergerak selaras, seolah mereka sudah berlatih bertahun-tahun bersama. Saat hanya tersisa 3 orang musuh, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Dari arah gerbang terminal, sosok berjubah abu-abu berjalan perlahan. Semua berhenti bergerak. Dewi menatap sosok itu dengan mata membesar, napasnya tercekat. "Guru," bisiknya lirih. Ki Jatmiko berdiri di depan mereka, wajahnya menua tapi tatapannya masih sama, dingin dan tajam. "Aku bangga kau masih hidup, Dewi," katanya dengan suara serak. "Tapi kau menodai warisan perguruan dengan tanganmu sendiri. Sekarang, saatnya aku ambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Bang Japri berdiri di depan Dewi, melindunginya. "Kalau lo mau nyentuh dia, lo harus lewatin gue dulu, orang tua." Ki Jatmiko hanya tersenyum tipis. "Kau pikir preman seperti kau bisa menahan kekuatan Totok Sewu?" Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari pandangan, lalu muncul di belakang Japri dan menghantam punggungnya dengan satu jari. Japri terlempar ke depan, jatuh keras di aspal. Dewi berteriak dan langsung menyerang balik, tapi Ki Jatmiko menangkis setiap gerakannya dengan mudah, seperti membaca pikirannya. Dewi tahu ia tak bisa menang dengan kekuatan semata. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas, lalu membuka telapak tangannya. Cahaya lembut kebiruan mulai muncul di ujung jarinya. "Ini bukan lagi tentang perguruan, Guru," katanya pelan namun tegas. "Ini tentang harga diri, dan tentang seseorang yang aku sayang." Ki Jatmiko mengerutkan kening, tapi sebelum sempat bereaksi, Dewi sudah melesat, menyerang dengan kecepatan yang membuat udara seolah berhenti sesaat. Udara di terminal Pulau Gadung mendadak berubah dingin, seolah waktu berhenti menunggu akhir dari pertarungan besar itu. Dewi berdiri tegak di hadapan gurunya, Ki Jatmiko, dengan tatapan tajam menyala di balik air hujan. Ujung jarinya bergetar halus, memancarkan cahaya kebiruan yang berdenyut seperti nadi. "Guru, dulu aku belajar untuk melindungi, bukan untuk membunuh," katanya lirih, namun tegas. Ki Jatmiko tersenyum dingin. "Kau belajar untuk menjadi sempurna, Dewi. Tapi kau memilih menjadi manusia lemah." Suara petir menggelegar, dan dalam sekejap, tubuh Ki Jatmiko menghilang, bergerak secepat kilat ke arah muridnya yang dulu ia banggakan. Serangan pertama datang dari belakang, tapi Dewi sudah memutar tubuh, menangkis dengan gerakan spiral, lalu menotok ke arah bahu gurunya. Namun Ki Jatmiko hanya bergeser sedikit, membuat totokan itu meleset tipis. Tangan kirinya kemudian menamparkan udara, dan dari gerakan itu, keluar gelombang tenaga dalam yang menghantam tubuh Dewi hingga terhempas ke tumpukan kayu. Tubuhnya terbatuk keras, darah mengalir di sudut bibir. Tapi matanya tak gentar sedikit pun. "Masih sama seperti dulu," ujarnya pelan, selalu memandang kekuatan sebagai segalanya. Bang Japri yang terkapar di sisi terminal mencoba bangkit dengan tubuh gemetar. Setiap napasnya terasa seperti bara, tapi ia tak bisa diam melihat Dewi terluka. Ia menyeret besi panjangnya dan berteriak lantang, "Hei, orang tua. Lo pikir ilmu lo bisa ngalahin hati orang yang berani mati buat orang lain?" Suaranya memecah hening, menggema di antara bus-bus tua. Ki Jatmiko menoleh dengan tatapan jijik. "Kau bukan siapa-siapa." Dalam satu gerakan, ia menghantam Japri dengan totokan jarak jauh. Angin pukulannya menghantam dada Japri hingga pria itu terlempar dan nyaris pingsan. Tapi justru di detik itulah Dewi bangkit. Napasnya berat, tapi jari-jarinya kini bergetar memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Totok Sewu Purnama, jurus pamungkas yang dulu tak pernah ia kuasai penuh, kini mulai aktif. Ia menatap gurunya dalam-dalam. "Guru, aku akan kembalikan semuanya. Tapi bukan buat perguruan, buat menebus dosamu pada mereka yang kau hancurkan." Dengan kecepatan luar biasa, Dewi melesat, jarinya menari seperti bayangan. Setiap totokan yang ia lepaskan memunculkan bunyi lembut, namun dampaknya mengerikan. Ki Jatmiko mulai terdesak, gerakannya kian lambat, seolah tubuhnya diserang dari dalam. "Mustahil, kau menguasainya sepenuhnya," teriak Ki Jatmiko sambil mundur, darah menetes dari sudut mulutnya. Dewi menatapnya dingin. "Aku belajar bukan buat jadi penguasa, tapi buat berhenti jadi korban." Ia berputar cepat,
lalu menotok 8 titik di dada dan bahu gurunya dalam satu rangkaian jurus. Tubuh Ki Jatmiko terpaku, matanya membulat, sebelum akhirnya lututnya jatuh menyentuh tanah. Hujan turun semakin deras, membasahi wajah tua yang kini penuh ketakutan. "Dewi, kau akan menyesal," bisiknya serak. Dewi hanya menunduk. "Penyesalan itu milik orang yang kehilangan hati, Guru. Aku masih punya hatiku." Ia lalu menyentuh titik terakhir di leher gurunya, bukan untuk membunuh, melainkan untuk menutup semua jalur tenaga dalam yang membuat Ki Jatmiko hidup dari kebencian. Tubuh sang guru jatuh perlahan, matanya terpejam, dan keheningan kembali menyelimuti terminal. Hanya suara hujan dan nafas berat Dewi yang tersisa. Ia menatap tangannya, lalu menatap langit, membiarkan air hujan membersihkan darah yang menetes dari jari-jarinya. Japri datang terlatih tatih, separuh tubuhnya berdarah, tapi senyumnya masih sama. "Wih, lo menang." Suaranya parau tapi tulus. Dewi menatapnya, lalu tersenyum kecil di balik kelelahan. "Bukan gue yang menang, Bang, tapi kita." Ia meraih tangan Japri, membantu pria itu berdiri. Di tengah reruntuhan terminal dan sisa-sisa pertempuran, dua sosok itu berdiri bersebelahan, menatap mentari yang mulai muncul dari balik awan kelabu. Ada luka, ada kehilangan, tapi juga harapan yang baru lahir di antara keduanya. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Dewi menatap Japri dengan tatapan penuh makna. "Waktu kita nggak banyak, Bang. Kita harus pergi." Japri mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. "Kemanapun lo pergi, gue ikut." Dan dengan langkah berat tapi pasti, keduanya berjalan menjauh dari terminal Pulau Gadung yang kini sunyi, meninggalkan sejarah berdarah di belakang, menuju babak baru yang belum mereka tahu akan seperti apa. Tapi satu hal pasti, mereka tak lagi sendirian. Langit timur baru saja merekah, sinarnya menembus kabut pagi Jakarta yang masih muram. Terminal Pulau Gadung tampak seperti medan perang yang ditinggalkan, kaca pecah berserakan, bau darah bercampur aroma oli dan hujan. Dewi dan Bang Japri berjalan perlahan di antara reruntuhan itu, meninggalkan jejak langkah yang berlumur luka dan kenangan. Mereka tahu polisi akan segera tiba. Sirene yang semula terdengar jauh kini makin dekat, menggema seperti panggilan takdir yang ingin menyeret mereka kembali ke dalam kekacauan. Japri menatap Dewi sekilas. "Lo yakin gak mau jelasin ke mereka, Wi? Biar gue ngaku aja, bilang semuanya gara-gara gue." Tapi Dewi hanya menggeleng. "Enggak, Bang. Dunia nggak bakal percaya sama cerita kita. Di mata mereka, lo preman, dan gue cuma pedagang kopi." Mereka berdua berlari ke arah belakang terminal, menuju gang sempit yang menembus ke kawasan industri tua. Jalan licin, tapi Dewi tetap menggandeng tangan Japri agar tak tertinggal. Di sepanjang dinding, poster-poster tua yang robek tertiup angin, menambah kesan sunyi dan muram. Saat tiba di ujung gang, mereka mendapati mobil pickup tua yang ditinggalkan. Japri segera menyalakan mesinnya, dan dalam beberapa detik, mereka meluncur ke arah timur, meninggalkan Pulau Gadung dengan hati yang berat. Dari kaca spion, mereka melihat asap hitam mulai mengepul, tanda polisi sudah menutup lokasi. Japri menghela napas. "Kayak mimpi, ya, Wi. Tadi masih di terminal, sekarang jadi buronan." Dewi hanya menatap lurus ke jalan. "Mimpi buruk, Bang. Tapi kalau kita masih hidup, berarti Tuhan belum selesai sama kita." Perjalanan itu sunyi. Hujan sudah berhenti, tapi udara dingin membuat tubuh mereka menggigil. Di tengah perjalanan, mobil berhenti di pinggir sawah luas di daerah Bekasi. Dewi turun, menatap langit yang mulai memerah. "Bang, kita nggak bisa terus kabur. Dunia silat udah tahu aku masih hidup, dan polisi pasti nyari lo juga." Japri keluar dari mobil, duduk di kap, merokok pelan. "Jadi lo mau ninggalin gue lagi?" tanyanya datar. Dewi menatapnya, mata beningnya bergetar. "Bukan ninggalin, Bang, tapi nyelamatin. Kalau aku tetap di sini, semua orang yang dekat sama aku bakal jadi sasaran." Japri membuang puntung rokoknya ke tanah, lalu berdiri mendekat. "Lo pikir gue peduli soal nyawa gue? Hidup gue dulu nggak ada artinya, Wi. Tapi sejak lo datang, gue tahu kenapa gue harus hidup." Kata-kata itu membuat dada Dewi sesak. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tertahan oleh emosi. Dalam diam, ia memegang tangan Japri, jari-jarinya gemetar. "Bang, aku janji, aku nggak bakal ninggalin lo. Tapi kalau saatnya tiba, aku harus ngelakuin ini sendiri. Ada yang lebih besar dari dendam atau cinta kita."
Japri hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya mengangguk pasrah. Kalau emang lo harus pergi, gue bakal jagain jalan lo. Tapi inget, Pulau Gadung bukan cuma tempat, itu rumah kita. Dewi menunduk, air matanya jatuh satu-satu ke tanah yang lembab. Tak lama, suara motor terdengar dari kejauhan. Dewi langsung waspada, matanya tajam seperti elang. Mereka nemuin kita, bisiknya. Dari balik kabut sawah, muncul 3 sosok berseragam hitam, tapi kali ini bukan polisi, melainkan pendekar dari perguruan Raja Wali Timur, perguruan yang pernah menjadi sekutu naga kencana. Mereka datang bukan untuk menangkap, tapi memburu. Salah satu dari mereka berteriak lantang, "Dewi Totok Sewu. Atas perintah Dewan Silat Jakarta, kau harus menyerahkan dirimu hidup atau mati." Japri spontan berdiri di depan Dewi. "Lo sentuh dia, lewat mayat gue dulu." Ia mencabut besinya, tubuhnya masih gemetar tapi matanya menyala. Dewi mencoba menahannya. "Bang, jangan, mereka bukan musuh yang bisa lo hadapi sendiri." Tapi Japri tak bergeming. "Kalau hidup gue emang harus berakhir di sini, biar gue mati buat sesuatu yang benar." 3 pendekar itu menyerang bersamaan. Japri menangkis satu, menghantam keras yang lain dengan lututnya, tapi tubuhnya terpukul mundur berkali-kali. Melihat Japri terdesak, Dewi tak tahan lagi. Ia menutup matanya, mengatur napas, dan tubuhnya mulai memancarkan aura kebiruan lagi, lebih kuat, lebih liar. "Kalian mau dia hidup atau mati?" teriaknya lantang. Suara itu menggema di udara, membuat 3 lawannya berhenti sejenak. "Kalau begitu, aku pilih jalan ketiga." Dengan gerakan cepat, ia menotok ketiganya hampir bersamaan. Dalam sekejap, tubuh mereka terhenti, lalu jatuh bersujud tanpa sempat berteriak. Japri terpaku. "Lo, gila? Lo ngelakuin itu lagi?" Dewi menatapnya dengan mata sayu. "Aku nggak punya pilihan, Bang. Mereka nggak akan berhenti sampai aku berhenti." Setelah itu, Dewi menarik Japri ke mobil lagi. Mereka melaju menembus jalan pedesaan yang sepi, meninggalkan 3 tubuh tak sadarkan diri di belakang. Hening menyelimuti mobil, hanya suara mesin dan detak jantung yang berpacu. Dewi menatap ke depan, suaranya lirih tapi tegas. "Bang, kita harus ke Cirebon. Di sana ada seseorang yang bisa bantu kita. Tapi dia juga bagian dari masa laluku." Japri menoleh, menatapnya lama. "Siapa dia?" Dewi menghela napas panjang. "Dia saudara seperguruan, dan juga orang yang dulu nyelamatin aku dari maut." Perjalanan menuju Cirebon terasa panjang dan sunyi. Jalanan berkelok, dihiasi lampu-lampu redup yang tampak seperti bintang jatuh di kejauhan. Japri duduk di kursi pengemudi dengan mata berat, sementara Dewi sesekali melirik ke arah jendela, menatap hamparan sawah yang memantulkan cahaya bulan. Di balik pandangannya yang tenang, pikirannya bergolak. Ia tahu siapa yang akan mereka temui, Rangga, saudara seperguruan yang dulu ia anggap seperti kakak sendiri. Tapi juga orang yang pernah mengkhianatinya di malam ketika perguruan naga kencana terbakar oleh amarah dan darah. Ia menggenggam kalung kecil di lehernya erat-erat, berusaha menahan emosi yang mulai bergejolak. "Bang, apapun yang terjadi nanti, lo janji nggak gegabah, ya?" ucapnya pelan. Japri melirik sebentar. "Lo tenang aja, gue nggak nyerang duluan, kecuali mereka mulai." Setibanya di pinggiran Cirebon, mereka berhenti di sebuah rumah tua di tepi hutan kecil. Bangunannya masih berdiri kokoh meski termakan usia, dengan ukiran naga di tiap tiang kayu. Dari dalam, tampak cahaya lentera bergoyang lembut, seolah menanti kedatangan tamu. Belum sempat mereka mengetuk, pintu terbuka sendiri. Dari balik pintu, muncul sosok tinggi berambut panjang terurai, mengenakan pakaian hitam longgar khas pendekar. Senyum samar terbit di wajahnya. "Dewi, akhirnya kau datang juga." Suara itu dalam, menenangkan tapi menyimpan ketegangan halus. Dewi menatapnya tajam. "Rangga, aku datang bukan buat nostalgia." Rangga tertawa kecil. "Masih sekeras dulu, ya. Tapi aku tahu kenapa kau datang. Kau dikejar naga kencana, dan aku satu-satunya yang bisa bantu." Japri melangkah maju, nada suaranya datar tapi tajam. "Lo siapa sih sebenarnya? Katanya lo saudara seperguruan, tapi kenapa waktu perguruan Dewi diserang lo malah ngilang?" Tatapan Rangga berubah dingin seketika. "Aku diserang juga, preman. Aku cuma bertahan, dan kalau aku nggak sembunyi waktu itu, mungkin aku udah mati kayak murid-murid lain." Dewi menunduk,
Mengingat malam itu, malam ketika api membakar segalanya, dan darah murid-murid mengalir di halaman perguruan. Tapi ada satu hal yang masih ia ingat jelas, seseorang menariknya keluar dari reruntuhan dan berkata, "Hidup dulu, baru balas." Itu adalah suara Rangga. Namun kali ini, Dewi merasa ada yang berbeda dari aura pria itu. Gerakannya terlalu halus, tatapannya terlalu dingin, bukan lagi seperti kakak seperguruan yang dulu melindunginya. Saat mereka duduk di ruang tamu, Rangga menyajikan teh panas dan menatap Dewi dalam. "Guru kita, Ki Jatmiko, sudah mati, iya?" tanyanya datar. Dewi menatapnya tajam, tak menjawab. Tapi Rangga sudah tahu jawabannya dari sorot matanya. "Bagus," katanya pelan sambil meneguk teh. "Berarti tinggal satu pewaris Totok Sewu yang tersisa, dan itu kau." Dewi merasakan hawa aneh dalam kata-kata itu. "Apa maksudmu, Rangga?" tanyanya curiga. Pria itu tersenyum miring. "Ilmu itu nggak boleh berhenti di satu orang, Dewi. Harus diturunkan, atau direbut." Japri spontan berdiri, menatap Rangga dengan sorot tajam. "Lo mau ambil ilmunya Dewi?" Rangga berdiri perlahan, matanya menyala dingin. "Aku berhak, Japri. Aku juga murid Ki Jatmiko. Tapi waktu perguruan hancur, aku kehilangan semua naskah jurus, sementara Dewi membawa intinya di dalam tubuhnya. Jadi, kalau aku ingin menghidupkan kembali naga kencana, aku harus mengambilnya langsung dari sumbernya." Dewi menatapnya tanpa gentar, meski jantungnya berdegup kencang. "Jadi semua ini jebakan, Rangga?" Rangga menghela napas, lalu melangkah mendekat dengan tatapan iba yang palsu. "Aku nggak punya pilihan, Wi. Dunia silat butuh keseimbangan, dan kau terlalu berbahaya kalau tetap hidup." Tanpa peringatan, Rangga melepaskan pukulan berlapis tenaga dalam ke arah Dewi. Bang Japri bergerak cepat, menangkis serangan itu dengan besinya, tapi tenaga pukulan itu membuat dinding rumah bergetar keras. Dewi melompat ke belakang, bersiap dalam posisi. "Kuda-kuda, lo udah gila, Rangga?" teriaknya. Tapi Rangga justru tersenyum. "Aku cuma nerusin warisan guru kita. Bedanya, aku tahu gimana cara menguasai Totok Sewu sepenuhnya, tanpa hati." Dalam sekejap, dua orang bayangan hitam muncul dari ruangan belakang, anak didik Rangga yang selama ini bersembunyi, siap membantu gurunya menghancurkan Dewi. Pertarungan pun pecah di dalam rumah tua itu. Suara benturan keras menggema, debu berterbangan, dan lentera pecah berserakan di lantai. Japri bertarung sengit melawan dua murid Rangga, sementara Dewi dan Rangga saling serang dengan jurus-jurus tinggi yang membuat udara bergetar. Cahaya biru dari jari Dewi beradu dengan aura hitam pekat dari tubuh Rangga. "Lo nggak akan menang, Rangga," seru Dewi di sela serangan. "Karena lo kehilangan satu hal yang bikin ilmu itu sempurna, perasaan." Rangga tertawa dingin. "Perasaan cuma bikin orang lemah, Dewi. Dan lo akan mati karena itu." Hujan deras kembali turun di luar, mengguyur atap rumah tua itu. Dari celah-celah dinding, kilatan petir masuk, menyorot wajah Dewi dan Rangga yang kini sama-sama berdarah. Tapi tak satu pun dari mereka mundur. Di tengah pertarungan, Japri berhasil menjatuhkan salah satu murid Rangga, namun tubuhnya sendiri terpukul keras hingga menabrak dinding. "Wi, hati-hati!" teriaknya. Dewi menoleh sekilas, dan di saat itulah Rangga menyerang dengan jurus pamungkasnya, Totok Lindu Bumi, jurus larangan yang mampu mematikan lawan hanya dengan satu hentakan. Cahaya hitam pekat menyelimuti ruangan, dan dunia seolah berhenti sesaat. Suara petir menggelegar, menerangi langit malam Cirebon yang muram. Di dalam rumah tua itu, udara terasa berat, dipenuhi energi hitam yang beradu dengan sinar biru dari tubuh Dewi. Rangga berdiri di tengah ruangan, tubuhnya diselimuti pusaran tenaga gelap yang berputar semakin kencang. "Inilah akhir dari semua, Dewi," teriaknya. Ia menghentakkan tangan, dan dari telapak tangannya keluar semburan tenaga hitam yang meluncur seperti badai. Dewi menutup mata sejenak, mengingat suara gurunya dulu, Totok Sewu bukan untuk membunuh, tapi untuk menyembuhkan dunia dari kegelapan. Saat ia membuka mata, air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena tekad yang sudah bulat. Dengan teriakan lantang, Dewi mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Cahaya biru membungkus tubuhnya, berpendar semakin terang hingga menyilaukan mata. Japri yang masih terhuyung di sudut ruangan menatap takjub, aura Dewi kini bukan lagi sekadar kekuatan bela diri, tapi seperti pancaran jiwa seorang pendekar sejati. Rangga menatapnya, sedikit gentar namun tetap memaksa maju.
Dua kekuatan besar itu bertemu di udara, hitam dan biru, cahaya dan kegelapan, berpadu dalam dentuman dahsyat yang membuat lantai rumah retak dan atapnya runtuh sebagian. Suara ledakan itu mengguncang hingga keluar hutan, seolah bumi sendiri menahan napas. Ketika debu mereda, Dewi berdiri dengan lutut gemetar. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya masih menatap tajam. Sementara Rangga terhuyung, sebagian tubuhnya terbakar oleh cahaya biru. Ia masih mencoba menyerang, tapi tenaganya melemah. "Lo, ngapain, Dewi? Kenapa nggak bunuh gue aja?" desisnya dengan suara serak. Dewi menggeleng lemah. "Karena lo masih saudara seperguruan gue, Rangga. Gue nggak mau jadi sama kayak lo, diperbudak dendam." Kata-kata itu menamparkan keras batin Rangga. Ia jatuh berlutut, menatap tangannya yang bergetar, seolah menyadari betapa jauh dirinya tersesat dalam ambisi. Namun saat Dewi hendak melangkah pergi, Rangga tiba-tiba menatapnya dengan pandangan kosong. Dari balik reruntuhan, salah satu muridnya yang masih hidup melompat dan melemparkan belati beracun ke arah Dewi. Japri yang melihat itu bergerak spontan, menerjang ke depan dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Belati itu menancap di bahunya, dan darah segar langsung mengalir deras. "Bang!" jerit Dewi, berlari menahannya. Japri tersenyum lemah. "Gue janji nggak nyerang duluan, tapi gue nggak janji nggak ngelindungin lo," ucapnya pelan. Melihat itu, sesuatu dalam diri Rangga seolah pecah. Ia berbalik, menatap muridnya yang menyerang, lalu dengan tangan gemetar ia menyalurkan tenaga dalam terakhirnya, menghantam murid itu hingga tubuhnya terpental menembus dinding. "Cukup!" suaranya bergema, penuh penyesalan. Ia menatap Dewi yang kini memeluk Japri erat-erat. "Gue salah, Wi," katanya lirih. "Guru benar, dendam cuma lahirkan kegelapan." Ia berjalan mendekat dengan langkah lemah, lalu berlutut di hadapan Dewi. "Ambil semua tenaga gue, biar ilmu totok sewu nggak salah lagi dipakai. Biar berakhir di tangan yang benar." Dewi menggeleng keras. "Enggak, Rangga, lo masih bisa berubah." Tapi Rangga sudah menutup mata, menyalurkan sisa tenaga dalamnya ke tubuh Dewi lewat sentuhan di dada. Cahaya biru kembali menyelimuti ruangan, kali ini lembut dan hangat. Ketika sinar itu mereda, tubuh Rangga terkulai, tenang, dengan senyum tipis di wajahnya, untuk pertama kalinya tanpa dendam. Dewi menunduk, meneteskan air mata. "Perguruan kita, akhirnya damai, Kak," bisiknya dengan suara bergetar. Di luar, hujan mulai reda. Japri duduk bersandar di dinding, menahan rasa sakit sambil tersenyum. "Wi, lo udah bebas sekarang," katanya pelan. Dewi menatap langit yang mulai terang di ufuk timur, cahaya fajar muncul di balik pepohonan, menandakan berakhirnya malam panjang penuh darah dan air mata. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada kedamaian di dalam hatinya. Ia menatap Rangga untuk terakhir kali, lalu menutup matanya dengan hormat. "Selamat jalan, Kak. Semoga lo tenang di sana." Japri berdiri perlahan, menggenggam tangan Dewi. Mereka meninggalkan rumah tua itu tanpa menoleh lagi. Di belakang mereka, cahaya matahari menembus celah atap yang runtuh, menyinari wajah Rangga yang kini membeku dalam ketenangan abadi. Dunia persilatan telah kehilangan satu pendekar, tapi juga melahirkan harapan baru. Dewi dan Japri, dua jiwa yang kini menyatu dalam perjuangan, membawa warisan perguruan lama menuju masa depan yang tak lagi dikuasai oleh dendam, melainkan cahaya. Fajar baru saja merekah di ufuk timur ketika Dewi dan Japri meninggalkan rumah tua itu. Udara masih lembab oleh sisa hujan malam, aroma tanah basah bercampur dengan bau darah yang mulai mengering di baju Japri. Langkah mereka terlatih, tapi hati mereka terasa lebih ringan. Setelah semua yang terjadi, pertempuran dengan Rangga, pengkhianatan, dan pengorbanan, kini hanya keheningan yang tersisa. Dewi menatap langit yang mulai terang, seolah mencari jawaban dari kabut yang menggantung di pikirannya. Ia tahu ini belum berakhir. Guru mereka dulu pernah berkata, ketika satu bayangan lenyap, akan lahir bayangan lain dari sisa-sisa ambisi. Kata-kata itu kini menggema kembali dalam kepalanya. Japri berhenti sejenak, menatap jauh ke arah timur. "Wi, gue dengar kabar, naga hitam masih hidup. Mereka bukan cuma sekadar kelompok bayaran, tapi jaringan besar yang nyebar sampai Jawa Tengah." Suaranya parau, tapi penuh keyakinan. Dewi menatapnya, kaget namun tidak terkejut sepenuhnya. Ia sudah menduga ada kekuatan yang lebih besar di balik kekacauan ini. "Kalau begitu, kita belum selesai,"
jawabnya tenang, tapi di balik matanya menyala api yang sama seperti dulu, tekad untuk menuntaskan semua sampai akar-akarnya. Japri mengangguk pelan, kali ini, kita jalan bareng. Nggak ada lagi rahasia, nggak ada lagi korban sia-sia. Mereka menempuh perjalanan panjang dengan bus antar kota dari Cirebon menuju Semarang. Sepanjang perjalanan, Dewi duduk diam menatap jendela, memperhatikan kilasan sawah dan gunung yang berlari di luar kaca. Di hatinya, ia mengenang Rangga, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama murid yang tersesat arah. Di sisi lain, Japri berjuang menahan rasa sakit dari luka beracunnya yang mulai menyebar. Ia tidak mengeluh, tapi keringat dingin di pelipisnya tidak bisa berbohong. "Lo masih nyimpan racunnya?" tanya Dewi pelan. Japri tersenyum samar. "Santai aja, Wi. Racun itu cuma nempel di tubuh, bukan di hati. Yang penting lo masih di sini." Jawaban itu membuat dada Dewi sesak, antara kagum dan takut kehilangan. Sesampainya di Semarang, mereka disambut suasana kota pelabuhan yang ramai, namun Dewi merasakan hawa aneh di balik keramaian itu. Beberapa orang berseragam hitam dengan lambang kepala naga di dada mereka terlihat mondar-mandir di sekitar terminal. Japri yang peka terhadap bahaya langsung menggenggam tangan Dewi. "Mereka udah tahu kita datang," bisiknya pelan. Tanpa pikir panjang, mereka berpencar. Dewi berbaur ke kerumunan pedagang kaki lima, sementara Japri bergerak di antara deretan becak dan bus, matanya awas memantau setiap gerakan mencurigakan. Tapi langkah mereka terlalu terlambat. Dari atap terminal, seorang pria berjas hitam memperhatikan mereka sambil tersenyum tipis. "Akhirnya ketemu juga, pewaris Totok Sewu," gumamnya. Malamnya, mereka berdua bersembunyi di rumah panggung tua di pinggiran kota. Angin laut berhembus membawa aroma garam dan suara deburan ombak. Japri duduk di tepi jendela, menatap jauh ke laut gelap, sementara Dewi membersihkan lukanya dengan ramuan herbal yang ia bawa. "Lo kenapa nggak istirahat aja, Bang?" tanya Dewi lembut. Japri hanya tersenyum. "Karena kalau gue tidur, gue takut pas bangun lo udah nggak ada." Dewi menatapnya dalam diam. Di balik sikap keras dan ugal-ugalan Japri, ia tahu pria itu punya hati yang tulus, sesuatu yang jarang ia temui di dunia penuh kekerasan ini. Namun sebelum Dewi sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Dewi langsung berdiri, matanya berubah tajam. Japri pun berdiri perlahan, menggenggam pisau lipatnya. Pintu rumah berderit terbuka, dan sosok tua berjubah abu-abu muncul di baliknya. "Dewi," suara itu berat dan bergetar, tapi sangat familiar. Mata Dewi membesar, tubuhnya bergetar hebat. "Guru," ia hampir tidak percaya. Sosok itu menatapnya dengan senyum lembut. "Aku tak mati, anakku. Aku bersembunyi, menunggu waktu yang tepat. Naga hitam sudah bangkit lagi, dan mereka mencari warisan yang tersisa di tubuhmu." Japri menatap keduanya dengan bingung, tapi aura kuat dari lelaki tua itu membuatnya segera menunduk hormat. Guru itu berjalan masuk perlahan, menatap Dewi dengan penuh haru. "Ilmu Totok Sewu belum selesai, Dewi. Masih ada satu jurus terakhir yang belum kau kuasai, Totok Sukma, yang hanya bisa digunakan untuk melawan kegelapan dari dalam diri sendiri." Dewi terpaku. "Tapi, kalau aku pakai itu, jiwaku bisa hancur, Guru." Sang guru menatapnya dalam. "Benar, tapi jika kau tak mempelajarinya, naga hitam akan menelan seluruh dunia persilatan dalam kegelapan." Malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, Dewi bersimpuh di hadapan gurunya, siap menerima ajaran terakhir. Japri berdiri di belakangnya, diam namun matanya berbinar bangga. Di luar, angin malam berdesir membawa firasat buruk, tanda bahwa perang baru akan segera dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Dewi benar-benar sadar, pertempuran melawan kegelapan tidak hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan bayangan yang tersembunyi di dalam jiwanya sendiri. Malam di Semarang itu terasa panjang dan menegangkan. Di dalam rumah panggung tua di tepi laut, Dewi duduk bersila di hadapan gurunya, Pak Rendra, sang pewaris terakhir perguruan Wulan Songo. Di sekeliling mereka, udara bergetar lembut, hawa tenaga dalam memenuhi ruangan, membuat lilin di sudut rumah bergetar nyala apinya. Japri berdiri di luar, berjaga dengan tatapan tajam ke arah pepohonan yang bergoyang di hembus angin laut. Ia tahu, malam itu bukan sekadar latihan. Dewi sedang menapaki batas terakhir dari hidup dan mati, cahaya dan kegelapan. "Jangan biarkan hatimu goyah, Dewi," ujar Pak Rendra pelan. "Karena dalam Totok Sukma, yang kau lawan bukan musuhmu, tapi dirimu sendiri."
Saat mantra kuno diucapkan, tubuh Dewi tiba-tiba bergetar keras. Cahaya biru keluar dari pori-porinya, lalu berubah menjadi pusaran energi yang berputar di sekelilingnya. Matanya terpejam rapat, namun di dalam batinnya, ia sudah masuk ke dunia lain, dunia yang gelap, dingin, dan sunyi. Di hadapannya berdiri sosok dirinya sendiri, tapi dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir kau suci, kau membunuh Rangga, membiarkan darah tertumpah, lalu menganggap dirimu pendekar cahaya. Suara bayangan itu menggema menembus pikirannya. Dewi terdiam, napasnya tercekat. Ia berusaha menyangkal, tapi bayangan itu terus mendekat. Kau haus kekuatan, sama seperti mereka semua. Di dunia nyata, Japri menatap dari luar jendela, tubuh Dewi kini melayang beberapa jengkal di atas lantai, keringat dingin menetes dari wajahnya. Pak Rendra duduk bersila, menjaga keseimbangan energi agar Dewi tidak kehilangan kendali. Namun tiba-tiba, bumi bergetar. Dari kejauhan terdengar deru mesin, puluhan mobil hitam berhenti di tepi pantai. Orang-orang berseragam naga hitam keluar dengan senjata lengkap. Di depan mereka, berdiri seorang pria berambut putih dan berjas hitam panjang, matanya tajam seperti elang. Rendra, suaranya berat dan penuh kebencian. Pak Rendra menatapnya, wajahnya menegang. Arman, jadi benar kau masih hidup. Pemimpin naga hitam itu melangkah maju dengan senyum licin. Aku hidup, Rendra, dan malam ini, aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku, Totok Sukma. Tiba-tiba ia menyalurkan tenaga dalam ke tanah, dan getaran dahsyat membuat rumah panggung itu roboh sebagian. Japri langsung melompat, melindungi Dewi dan gurunya. Bangunannya nggak akan tahan lama, guru, teriak Japri. Tapi Rendra tak bergeming. Dia harus selesaikan ujiannya, Japri. Jika kau ganggu, jiwanya takkan kembali. Japri menggertakkan gigi. Sementara itu, Arman mulai melangkah mendekat, tangannya siap melepaskan serangan mematikan. Di dunia batin, Dewi masih berhadapan dengan bayangan dirinya. Kalau kau terus menyangkal, aku akan mengambil alih tubuhmu. Jerit sosok gelap itu. Dewi memejamkan mata, menahan amarah yang membuncah. Ia teringat wajah Rangga yang tersenyum di akhir hidupnya, kata-kata gurunya yang lembut, dan tatapan Japri yang penuh keyakinan. Aku bukan tanpa dosa, katanya lirih. Tapi aku memilih untuk tidak lagi diperbudak oleh rasa bersalah. Aku memilih cahaya. Dengan itu, ia menyalurkan seluruh tenaga batinnya ke jantung bayangan hitam itu. Cahaya biru meledak dari dalam dirinya, menyinari seluruh ruang kegelapan. Bayangan itu menjerit, lalu lenyap dalam cahaya. Di dunia nyata, tubuh Dewi tersentak keras, lalu matanya terbuka dengan cahaya biru menyala. Japri yang hampir terpojok oleh pasukan naga hitam menatapnya dengan lega. Dewi, serunya, namun Arman sudah bersiap menyerang. Dengan satu hentakan kaki, ia memecahkan lantai dan meluncur ke arah Dewi. Tapi Dewi kini berbeda, aura biru lembut mengelilingi tubuhnya, dan dalam sekejap ia menghilang dari tempatnya berdiri. Sekejap kemudian, Arman terpental jauh, menabrak tiang kayu hingga roboh. Ilmu itu, Totok Sukma. Gumamnya tak percaya. Dewi menatapnya dingin. Ilmu ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengakhiri kegelapan yang kau bawa. Pertarungan itu berlangsung singkat tapi dahsyat. Arman mengerahkan seluruh tenaganya, tapi cahaya Dewi menembus setiap serangannya. Ketika tangan mereka bertemu, kilatan cahaya menyelimuti seluruh area, sampai akhirnya tubuh Arman terhenti, matanya membesar. Dewi menotok titik jantungnya perlahan, bukan untuk membunuh, tapi untuk menutup seluruh jalur tenaga dalamnya. Tidurlah dalam damai, Arman. Dunia tak lagi butuh dendammu. Tubuh Arman perlahan membeku, lalu ambruk tanpa suara. Japri berdiri di belakang Dewi, menatapnya dengan kagum, bukan karena kekuatannya, tapi karena kelembutan yang ia tunjukkan setelah semua luka dan kehilangan. Saat fajar menembus cakrawala, perang pun usai. Pasukan naga hitam melarikan diri, meninggalkan pemimpin mereka yang tak bernyawa. Dewi berlutut di samping Pak Rendra yang kini tampak lemah tapi tersenyum lega. Kau sudah melewati batas terakhir, Dewi. Cahaya yang sejati bukanlah yang paling terang, tapi yang mampu memaafkan kegelapan, bisiknya pelan. Dewi menunduk, air matanya jatuh di tanah basah. Japri menggenggam tangannya erat. Mereka tahu, perjalanan panjang mereka sudah mencapai ujung, tapi juga awal baru bagi dunia persilatan. Di bawah langit pagi yang perlahan berubah jingga, Dewi dan Japri berdiri berdampingan menghadap laut. Ombak bergulung lembut,
membawa sisa-sisa darah dan debu ke samudera. "Bang," ucap Dewi pelan, "kalau nanti dunia ini tenang, lo masih mau jualan kopi bareng gue di terminal?" Japri tertawa kecil, menatapnya dengan senyum khasnya. "Selama lo yang nyeduh, gue bakal jadi pelanggan setia seumur hidup." Dewi tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar damai. Di balik fajar, dua jiwa yang pernah ditempa oleh kekerasan kini berjalan menuju cahaya, meninggalkan legenda baru, Bang Japri dan Dewi, sang pewaris Totok Sewu.